Aduh, Chevrolet.
Naraji menang body satu playoff. Kenapa aku nempelin doang? Series, jadi kita terpaksa harus melepaskan dia, merilis dia, so that he can apply to Europe. Terima kasih banyak kepada semuanya. Mudah-mudahan playoff seneng sih, tapi mungkin pertama kali playoff lagi tahun ini, ya udah sejak lama, jadi ya untuk bisa menang ya alhamdulillah. Nggak ada sih, mungkin hari ini mukulnya lebih bagus saya sama puttingnya lebih oke, karena dari hari pertama dan hari kedua kemarin mukulnya kurang oke, putting juga kurang oke, tapi ya hari ini better lah, nggak ya standar lah gitu. Mungkin dari segi sempitnya, karena lapangan sini sempit, nggak harus semua pakai driver, terus dari greennya juga sedikit bumpy karena mungkin preparation mereka kurang siap, jadi banyak kayak bunker sama green yang masih dalam perbaikan, tapi ya itulah challenge-nya gitu. Nggak ada sih, nggak ada target, cuma main-main aja gitu. Minggu depan main di International Series Inggris di Newcastle, jadi persiapannya sejauh ini udah oke lah, tapi semoga aja ini jadi tambahan kepercayaan diri lah untuk minggu depan gitu. Nah, para golfers, gimana? Seru kan tadi hasil dari turnamen ini, di mana Naraji harus bermain sampai dengan ekstra 2 holes melawan Indra untuk bisa keluar sebagai pemenang dari turnamen ini. Pada akhirnya Naraji pecah telur juga, bisa memenangkan salah satu series dari Indonesian Tourism Golf Pro Series. Baru 12 yang ke-12 ini baru dia bisa menjuara ini. Perlu waktu untuk Naraji untuk bisa akhirnya keluar sebagai juara. Dan apakah nanti Naraji bisa menyusul rekor dari Joey di tahun ini? Masih ada seri-seri yang lain yang mungkin bisa dipecahkan oleh Naraji ke depannya. Kali ini saya akan berbincang-bincang dengan Bapak Agus Triyono sebagai Ketua Umum dari PGA Tour of Indonesia. Tapi kita langsung tanya aja sama bosnya yang punya acara ini, Pak Agus Triyono. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik-baik. Sehat-sehat Pak Agus? Alhamdulillah sehat. Setelah 12 event yang berjalan ini, gimana Pak Agus? Kesan apa ya? Boleh dibilang kesan dan perasaan Pak Agus sudah menjalani sampai sebegitu banyak turnamen. Ya, perlu saya luruskan dulu bahwa yang ke-12 tadi itu sebetulnya urutannya di jadwal. Sesungguhnya ada satu turnamen yang kita geser ke bulan Oktober, sehingga turnamen di Riverside ini merupakan seri yang 11 sebetulnya sih. Oh, 11 ya? Ya, ke-11. 11. Jadi masih ada 19 lagi. Jadi Riverside yang 11 yang 11 ya. Ya. Oke.
Nah, kalau boleh tahu sedikit yang di Medan itu ditundanya karena apa, Pak? Ada alasan tertentu kah atau apa? Yang di Medan sebetulnya jadwalnya sudah awalnya sudah pasti, kemudian ada beberapa yang turnamen itu bentrok dengan Asian Tour sama Asian Development Tour. Nah, perkembangan di Medan minta supaya digeser, sehingga jadwal Medan itu kita gunakan di Labersa, Riau, sehingga jadwal Medan itu yang tadinya ke-10 menjadi yang ke-10 di Labersa. Oh, jadi gantian ya ini gantian, antara yang Labersa ini. Jadi pas Labersa itu digunakan untuk persiapan menuju ke Indonesia Open kemarin ya. Betul. Nah, terkait dengan tadi kita bicara lapangan, Pak. Untuk Riverside sendiri, ini kan saya dengar kemarin agak dadakan nih, Pak, di Riverside ini. Nah, kalau boleh dibilang dadakan itu kan mungkin ada beberapa lapangan yang memang secara kondisi tidak siap. Nah, menurut Pak Agus, Riverside Golf Club ini gimana, Pak? Kesiapannya dalam hal pelaksanaan turnamen kali ini? Ya, secara umum Riverside sih lapangan siap. Mengapa dadakan? Karena memang kita sebetulnya jadwalnya ada di Gunung Gelis, ya, di Gunung Gelis, sehingga ada sesuatu hal kita geser di Riverside yang jadwalnya sebetulnya udah masih tahun depan, sehingga kita minta di Riverside, dan Riverside siap dalam hal dadakan, tetapi lapangan tetap bisa dijalankan. Kondisi lapangan di minggu ini gimana, Pak? Menurut Pak Agus, dari kacamata PGA Tour Indonesia sendiri? Ya, kondisi lapangan sebetulnya memang siap untuk dipakai untuk turnamen sih. Saya kira greennya juga ada kesiapan. Memang suasana sekarang ini perlu penyiraman yang lebih sering, karena kelihatannya sudah masuk El Nino ya. Saya kira musim kering ini ya, yang itu saja. Ya, ini mungkin terkait dengan kondisi lapangan, justru malah saya lihat kalau lihat berdasarkan skor kayaknya malah jadi tambah sulit nih lapangan Riverside, Pak. Karena kalau lihat skornya kan biasanya undernya itu bisa 8, 10, bahkan pernah ada yang sampai 15 dan sampai 20. Kali ini cuman hanya 4 pemain yang main under par. Kemudian hanya 1 pemain yang even par. Jadi boleh dibilang sisanya mayoritas kali ini mainnya over par. Tapi ini saya yakin bukan karena kualitas permainan, tapi saya yakin karena memang lapangannya sendiri memang kondisinya sangat tough untuk dimainkan. Menurut Pak Agus gimana? Saya kira benar bahwa Riverside ini mempunyai tantangan tersendiri ya. Yang pertama mungkin sempit. Yang kedua juga dari sisi jarak sebetulnya ya nggak jauh-jauh amat sebetulnya sih ya. Menurut saya sih lebih ke tantangan yang harus ditaklukkan ya menurut saya sih. Tantangannya adalah tantangan yang lapangan sempit, dan juga ada yang dogrek dan sebagainya. Nah ya memang pengalaman saya kalau main di Riverside itu tuh doglek-dogleknya ini boleh dibilang menyeramkan ya, Pak. Maksudnya dalam artian menyeramkan itu bahwa kita benar-benar harus precise dengan pukulan kita untuk placement, dan kalau salah taruh posisi itu boleh dibilang ke green kadang-kadang bisa gelap gitu, ketutup sama rintangan-rintangan yang bukan cuman rintangan macam bunker atau air, tapi ada bukit-bukit dan bahkan hutan yang kita harus lewati gitu kan, Pak ya. Dan saya yakin mungkin teman-teman yang lain juga tadi sempat ngobrol juga, mereka juga bilang yang sama. Salah tempat ya hilang, gelap pukulnya gitu, biarpun bolanya ada. Iya, betul. Nah, terkait dengan series yang sudah berjalan nih, Pak. Kan rencananya ini kan akan ada 30 event ya, Pak, di tahun ini, di season ini. Sekarang sudah masuk ke event ke-11 tadi setelah diralat. Jadi masih ada 19 event ke depan. Dan harapan Pak Agus sendiri terkait dengan sisa series yang ada nih seperti apa dalam kaitannya misalnya
entah itu terkait dengan kondisi lapangan yang akan dimainkan ke depan dan juga kesiapan dari teman-teman sendiri, atau mungkin ada pesan-pesan khusus mungkin kepada calon-calon sponsor yang kebetulan lagi nonton acara update sini. Ya, ya. Saya kira setelah kita menjalankan yang ke-11 Ya. saya kira turnamen ini menurut saya sih sangat bermanfaat, baik untuk pemain maupun stakeholder yang lain. Ya. Bagi pemain saya kira ini memang kesempatan yang harus dilaksanakan, diikuti. Ya. Biar bagaimana kalau kita mau menuju ke jenjang yang lebih tinggi, saya kira harus mulai dari tingkat yang rendah dulu ya, paling bawah. Nah, oleh karena itu ini ke depan saya kira kita berharap agar pemain-pemain juga masih tetap semangat dan mengikuti atau berpartisipasi seri ini supaya mereka juga berlomba untuk mendapatkan ranking terbaik. Karena sesuai dengan pembicaraan kita dengan promotor, rencananya akan kita tutup dulu di tahun 2023, nanti dengan beberapa top yang tertentu itu akan kita kita pertandingkan tersendiri di akhir tahun itu. Nah, oleh karena itu saya kira target kita di tahun 2023 itu mencapai seri sampai 24. Oh, oke. Gitu. Nanti sisanya itu kan kita mulai tahun depannya itu. Nah, dengan penutupan terus kemudian ada sesi yang tersendiri tadi, ini kan menunjukkan bahwa pemain-pemain harus berkompetisinya supaya lebih kompetitif lagi, karena ada sasaran lagi yang di luar seri ini. Oh, okay. Karena akan dibuatkan satu sesi yang contohnya misalnya nanti yang 20 besar atau berapapun itu kita pertandingkan dengan format match play misalnya gitu. Oh, oke. Jadi itu ada tersendiri lagi nanti itu. Jadi akan ada variasi-variasi event juga nantinya ya Pak ya? Jadi itu untuk sekedar menutup tahun 2023 dulu. Oke. Jadi ada boleh dibilang ada semacam season ending turnamen penutup, dalam artian penutup tutup tahun, bukan tutup tahun series ya. Karena serinya akan berlanjut lagi di tahun berikutnya. Dan kelanjutannya setelah yang 6 series itu, apakah nanti yang 6 series itu masih masuk ke musim tour di tahun ini dalam satu musim yang sama, atau memang itu nanti akan menjadi satu dengan season berikutnya? Atau gimana Pak? Ya, perkembangan terbaru sih ya sebetulnya kita nggak merubah total itu sebetulnya sih. Cuman sekarang ini kita buatkan supaya lebih ke tahun gitu. Jadi tahun 2023 selesai di Desember, ada acara yang di luar yang seri ini untuk memberikan penghargaan yang permainan sudah bagus sesuai rankingnya. Nah, itu yang sedang kita finalkan. Oke. Nah, soal nanti yang 30 sisanya itu toh juga kita akan jalankan di dalam tahun berikutnya. Ya. Saya kira nanti kita coba untuk kita sesuaikan bahwa apakah tahun depan itu bisa menjalankan 36 atau tetap 30 misalnya gitu. Ya, Dengan kira, pergeseran yang itu masih belum ditentuin ya Pak ya? Ya. Tapi paling enggak sampai akhir tahun ini para golfers dimanapun mereka pasti akan mendapatkan suguhan tontonan yang menarik ya dari pro-pro Indonesia dong Pak ya, sampai akhir tahun ini. Saya rasa ya. Dan ya kalau ngelihat dari teman-teman itu juga memang kalau dulu mereka setiap ada turnamen pasti akan ikut,
Kalau sekarang dengan jumlah yang begitu banyak, malah Ya. sekarang udah mulai milih-milih. Ya, Milih-milih dalam artian ya dia melihat situasi dan kondisinya dia sendiri Betul, juga betul. banyak faktor lain yang juga mungkin jadi pertimbangan dan sebagainya. Ya. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang positif ya untuk para profesional golfers di Indonesia. Dan ini juga ada satu pertanyaan kemarin Pak yang saya dengar dari para golfers, mungkin mewakili golfers di rumah juga, bahwa apakah seri Indonesia ini, Pro Series Indonesia ini ada world rankingnya kah? Itu yang jadi pertanyaan dari ini, karena kan ini kan sifatnya lokal. Kalau seri kalau ranking nasional sudah jelas pasti ada. ya, Tapi apakah tour ini punya ada poin ranking world rankingnya kah atau gimana? sampai saat ini belum ada. Hmm. Sekarang belum ada keputusan sih. Hmm. Itu harus kita follow up terus karena ada syarat-syarat tertentu juga yang harus kita penuhi. Saya kira. Mudah-mudahan bisa menjadi turnamen yang bisa kita perhitungkan Ya. OWGR, saya kira. Ya, ini mungkin sudah terjawab mungkin pertanyaan beberapa teman-teman di rumah, golfers di rumah, di mana banyak sih yang nanya seperti itu, karena harapan dari golfers di rumah itu kan masih yang banyak yang mengharapkan Indonesia ini juga bisa ikut berpartisipasi di tingkat Olimpiade. Ya, ya. Jadi ya persyaratan untuk bermain di Olimpiade kan melalui world ranking itu. Ya. Jadi ya semoga ini proses ini berjalan terus dan bisa ada hasilnya dengan baik ya Pak, dan bisa Pro Series kita bisa dapat poin world rankingnya. Ya, amin, amin. Amin. Nanti Dan kita- ini juga jadi pertanyaan, ada beberapa teman-teman juga selain daripada world ranking tadi. Kalau sekarang Pro Series ini kan boleh dibilang hanya pemain lokal aja, atau ada beberapa pemain asing pun yang memang mereka base-nya di Indonesia, di mana mereka adalah members daripada PGA Tour of Indonesia. Ya. Nah, apakah ada rencana ke depan untuk membuka pintu bagi para professional golfers dari luar negeri, yang memang dari luar negeri, untuk bisa ikut berpartisipasi di kita? Karena boleh dibilang kan dengan begitu justru beberapa orang berpikiran bobot turnamen ini kan akan meningkat gitu, Ya. dan tontonan juga akan semakin seru. Menurut Pak Agus gimana? Ya, sejauh yang kita sudah sepakati dengan pihak promotor bahwa untuk tahun ini atau katakanlah seri pertama ini belum ada pembicaraan untuk mengundang pemain-pemain dari luar. Artinya seri ini tetap untuk pemain-pemain Indonesia, Oke. plus ada pemain-pemain yang sudah member kita, pemain asing yang sudah tinggal di sini dan menjadi member kita, itu 1-2 ada. Itu. Ya, ini dia. Itu jawabannya, karena ini juga jadi pertanyaan banyak orang juga. Kok Ya. kok cuman kebanyakan pemain lokal aja, kenapa nggak dari luar juga? Nah, ini mungkin sudah menjawab pertanyaan dari para golfers juga. Dan terakhir nih Pak, satu pertanyaan terakhir yang juga mungkin pertanyaan semua orang. Harapan dari PGATI sendiri terhadap series yang selanjutnya, itu kira-kira seperti apa Pak? Apakah memang sudah ada pembicaraan? Ya kalau kita bicara rencana mungkin sudah ada, tapi apakah memang sudah ada pembicaraan bahwasannya tahun depan ini akan ada lagi dan ada lagi terus seperti yang ada sekarang, atau mungkin hadiahnya diperbesar atau gimana? Boleh ada bocoran sedikit Pak terkait dengan itu? Ya, saya kira yang pertama adalah kesepakatan kita ini menyelesaikan untuk yang seri tahun ini dengan asumsi tadi kita sudah bukan merevisi ya, tapi memperhitungkan sampai tahun ini dengan 24 turnamen plus tambahan untuk turnamen penghormatan. Ya. Untuk berikutnya, saya kira kita sudah membahas juga sih sebetulnya bahwa seri turnamen ini sedikitnya ya 1-3 tahun. Gitu. Dan harapan kami memang mestinya harus dilanjutkan. Siapapun nanti, apakah mengganti promotor atau bahkan tambahan sponsor-sponsor yang
main sponsornya ada, itu saya rasa lebih bagus juga. Hmm. Jadi harapan kami ini akan tetap berlanjut terus, karena biar bagaimanapun 11 seri ini kita juga sudah melihat bahwa dampaknya itu bagi pemain juga sangat bagus. Ya. Kemudian juga dampak dari stakeholder lain, misalnya lapangan-lapangan. Itu setiap kita bermain di lapangan tertentu itu selalu minta tahun depan kesini lagi, tahun depan Iya, kesini iya. lagi. Artinya ini ada harapan bahwa kontribusi pihak-pihak yang berkepentingan ini akan menjadi satu bagian yang utuh nanti untuk membuahkan sebuah turnamen yang harusnya memang semua kontribusinya di situ gitu ya. Jadi mungkin ini bukan hanya harapan dari lapangannya sendiri yang meminta tahun Ya, depan lagi, tapi juga betul. mungkin para penontonnya yang sering datang ke lapangan juga mungkin berpikiran yang sama, berharap oh tahun depan saya pengen nonton lagi nih, siapa lagi yang mau datang ke sini. Itu yang mungkin jadi harapan banyak pihak nih Pak. Iya, Karena kan makanya memang kalau kita lihat seperti halnya contoh di sini di Riverside sini, ya, ini kan ada beberapa pemain yang nggak datang. Salah satunya Joey, ya. gitu, yang yang untuk kali ini dia nggak main. Jadi ya, kalau tahun depan ada lagi di sini kan mungkin Joey akan main dan orang akan bisa nonton yang di sini. betul, Seperti itu kan. betul. Jadi ya inilah, mungkin ini bukan hanya harapan dari pihak PGATI sendiri berikut anggotanya, juga Iya. mungkin ini bisa jadi sekaligus harapan dari semua para golfers dimanapun berada untuk bisa menyaksikan langsung para pemain di lapangan, beraksi di lapangan gitu Pak ya. Iya, iya, iya. Iya. Ya ini jadi harapan semua orang sih memang, dan Betul. harapan saya sih ya kita bisa terus ada dan Iya. saya bisa terus ya kita berbicara seperti ini terus-terusan Iya. dari event ke event, dan semoga itu bisa dijalankan. Dan yang terakhir mungkin saya ucapkan ya saya doakan supaya ini bisa berlangsung terus, jalan terus, dan yang terbaik dan selalu sukses untuk PGA Tour of Indonesia dan anggotanya. Demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Agus Triyono selaku Ketua Umum dari PGATI atau Professional Golf Tours of Indonesia dalam updates Indonesian Tourism Golf Pro Series yang ke-11. Ada keseruan apa lagi di seri-seri berikutnya? Saksikan terus updates Indonesian Tourism Golf Pro Series yang selanjutnya. Sampai ketemu nanti.